Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ajma'in wa ila musannif hadhil kitab wa muqaddibil hadhil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih menerangkan bab ikhlas ya, termasuk ini teknik-teknik atau cara-cara supaya bisa ikhlas. Kamaruya seperti diriwayatkan an ba'dil hukama'i dari sebagian para ahli hikmah. Anahu sesungguhnya ba'dun itu qala sudah berkata siapa ba'dul hukama, yang bagi seyogjanya atau sebaiknya lil amili bagi orang yang beramal ayak khuda jika mengambil siapa orang yang beramal al adaba kepada tata krama fi amalihi di dalam amalnya orang yang beramal. Rupanya man ro'al gonam, dia supaya ketika beramal itu anggap baik dia lagi angon kambing. Ketika beramal anggap baik kita angon kambing. Man orang ro'a yang angon, gembala, angon gembala, menggembala. Cara Kutoboyo apa? Ngingon kambing itu para sah. Gembala. Giring, menggiring kambing. Nah, jadi kalau Pak Rozak beramal entah sholat entah apa itu anggap giring kambing. Maksudnya giring kambing apa? Orang lain suruh nganggap kambing. Kejemnian dulu hukama ini ya. Kila dan dikatakan ditanyakan. Wa kaifa dzalika, terus bagaimana itu? Masa orang beramal kok dianggap giring kambing? Maksudnya gini, qala berkata siapa ba'dul hukama li anar-ra'a, karena di anar-ra'i karena sesungguhnya orang yang menggiring atau menggembala kambing, idza sholat ketika sholat siapa orang yang menggembala kambing inda gonamihi di sekeliling kambingnya fa innahu maka sesungguhnya penggembala kambing yang sedang sholat layat lubu tidak menginginkan bisolatihi dengan sholatnya yang ketika menggembala kambing mahmudatan gonamihi kepada pujian kambingnya. Nah ini maksudnya kalau Pak Kadus beramal, Pak Rozak sholat ya, itu anggap wae sholat di sekeliling Loh, ini bukan kata saya ya loh Pak Rozak, ini tulisannya loh. Tengok di terjemahnya kalau tidak percaya ya. Kita bersedekah, kita sholat itu disuruh nganggep bahwa kita sholat di sekelilingi kambing. Jadi tidak menginginkan pujian dari kambing-kambing tadi gitu loh. Supaya ikhlas maksudnya Pak Kadus gitu loh. Ini tulisannya ada loh Pak Kadus, kata saya pula ya kan. Nah tulisannya ada, nanti kalau tidak percaya tengok di terjemahnya ya. Jadi Bang Edi sholat itu anggap baik sholat di sekeliling. Nah itu tulisannya begitu. Jadi Bang Edi tidak berharap untuk dipuji oleh itu maksudnya itu. Jadi bisa ikhlas. Dilu lagi ya. Bukan ngatok orang kambing ini ya. Perasaan kita ya kan, kalau sholat anggap baik kita sedang menggembala sholat di sekeliling kambing supaya tidak menginginkan dipuji oleh kambing gitu loh. Nah, tulisannya begitu loh Pak. Asli kan terjemahnya begitu kan? Bang Udori, itu terjemahnya begitu dah? Saya udah bohong kan? Nah. Nah, ini kata Ba'dul Hukama salah satu solusi gitu ya. Supaya ikhlas itu gimana? Anggap baik kita tuh sholat di sekeliling. Jadi
kita tidak berharap dipuji oleh, nah, bukan kita disuruh ngatur orang lain kambing Pak Kadus ya. Bukan begitu. Ini tulisannya begitu. Kalau tidak percaya tengok nanti terjemahnya ya. Ini Baitul Hukama ngasih solusi. Kalau pengen ikhlas caranya begitu. Sama ketika sedekah. Ya sudah, sedekah di sekeliling. Nah, jadi tidak berkeinginan untuk dipuji oleh. Nah, itu Bang Edi. Jangan kencang-kencang bilang kambingnya. Lah itu makanya disuruh begitu. Seolah-olah kita sholat di sekeliling kambing supaya kita tidak menginginkan dipuji oleh, nah itu maksudnya, supaya ikhlas maksudnya. Ini kan bahas ikhlas, trik atau cara supaya kita ikhlas, itu caranya. Ingat. Ini bukan untuk atau orang loh Pak Rozak, solusi untuk kita supaya ikhlas gitu. Ya sama dengan lek gitu, adzan wae. Anggap wae adzan di sekeliling. Nah, jadi lek gitu tidak berharap dipuji oleh. Nah, jadi adzannya bisa ikhlas. Salatnya bisa ikhlas karena tidak menginginkan dipuji oleh kambing kan gitu. Kadzalika demikian caranya atau seperti itu contohnya al-amilu bagi orang yang beramal, yang bagi maka sayogjanya ngeri kan tambiul gofilin bagi ya. Jujur nian dia tuh. Kadzalika demikian juga al-amilu bagi orang yang beramal, yang bagi maka sayogjanya ala yubali jika tidak memperdulikan man kepada orang min nadrin nasi dari pandangan manusia ilaihi kepadanya. Demikian juga supaya kita itu beramal itu entah sholat, entah sedekah, entah ngaji, entah apa puasa dan lain sebagainya, supaya kita tidak memperdulikan pandangan manusia. Fal ya'mal maka beramallah siapa orang tersebut lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala ingdan nasi di sisi para manusia. Nah itu contoh yang pertama, solusi yang pertama yaitu anggap baik kita sholat di sekeliling kambing supaya tidak menginginkan pujian dari. Nah itu solusi yang pertama. Ini solusi yang kedua menurut Baitul Hukama. Wa ingdal kholai dan sholat atau beramalah kalian ingdal kholai di ketika buang hajat, maksudnya tuh anggap sedang buang hajat gitu. Bimang silati wahidatin dalam keadaannya orang satu ketika buang hajat, anggap aja begitu. Nah, supaya nganggep amal itu seperti kotoran tadi. Nengok wae kan gitu. Nah, maksudnya begitu. Walayak lubu dan tidak menginginkan mahmudatun nasi kepada pujiannya manusia. Masa bulat ya pengen dipuji Bang Edi. Maksudnya begitu. Anggap aja pas buang hajat kita beramal tuh. Jadi kalau andai kan kok ditengok orang itu malah malu. Enggak kok malah dia pamer kan tengok nih. Aku buang jauh, aku ngomong, enggak kok begitu. Itu solusi kedua. Jadi ya solusi pertama anggap dikelilingi kambing sehingga tidak ingin dipuji oleh. Nah, yang kedua anggap baik ketika kita dikholak itu di WC sendirian. Jadi apapun yang keluar tidak menginginkan dipuji oleh manusia. Apa nanti dipuji, elok nian bulat punyamu ngomong kan nggak mungkin begitu. Wong kotoran kan itu. Waqala dan sudah berkata siapa Baitul Hukamai sebagian ahli hikmah yahtaju membutuhkan siapa apa al amalu amal ila arba'ati asya kepada 4 perkara. Kalau kita beramal maka kita membutuhkan 4 perkara ini. Hatta yaslimu sehingga selamat amal kita. Awaluha adapun yang pertama itu al ilmu mengetahui atau mempelajari tata caranya. Qabla badaihi sebelum
memulai daripada amal. Li'anal amala, karena sesungguhnya amal itu layasluhu tidak patut, tidak baik, illa bil ilmi, kecuali dengan diketahui tata caranya. Faida kana, maka ketika ada apa al amalu amal, ada itu bigori ilmin, dengan tanpa ilmu, karena maka ada apa amal itu karena maka ada apa amal ada karena maka ada apa amal itu yaksudu, merusak apa mahu, kepada amal aksaro, yang lebih banyak, mimma, dari sesuatu yasluhu, yang patut atau baik. Artinya yang pertama, setiap kita beramal maka membutuhkan ilmu. Ketika beramal membutuhkan ilmu. Pengen sholat ya dipelajari tata caranya sholat. Kalau tidak kita ilmui, yang merusak sholat kita dengan yang baiknya dari sholat kita itu banyak kerusakannya. Andai kan tidak kita ilmui. Contoh-contoh tadi kan itu. Nah, itu begitu. Contoh gini, amal itu andaikan kita bayangkan di otak kita dunia, ya, itu perbuatan-perbuatan itu loh. Contoh, ya kan, nyabut rumput di sekeliling rumah, itu kan ya amal juga, pekerjaan juga. Nyapu juga pekerjaan, ngecat tukang ya pekerjaan. Terus ngernet lagi gitu ya ngernet ngaduk tuh Pak De ya pekerjaan. Ini contoh ngernet bangunan. Kalau ndak Pak De ilmui, harusnya kan kalau nurut tukang kan apa, semennya 1 sak, terus pasirnya 2 angkong atau 3 angkong, kan gitu Pak De. Lah ini malah karena nggak tahu ilmunya, dibalik semennya 2 sak, terus apa namanya, pasirnya 1 angkong. Lah kira-kira sama bosnya nanti dibayar apa dimarah? Lah itu ibaratnya amal kalau tidak dipelajari, bukan kok nanti dapat kemanfaatannya, tapi malah banyak yang merusaknya. Didendo iya Pak De. Nah itu tak ubahnya, begitulah kita beramal dalam masalah akhirat. Sholat ya dikasih tahu tata caranya, sholat. Baca Quran juga begitu, yasinan juga begitu, tahlil juga begitu, dan lain sebagainya. Ya tak ubahnya begitu, gitu ya. Itu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi hidaran amin ya rabbal alamin. Artinya segala amal yang pertama harus dipelajari caranya, diilmui. Nah itu gitu, supaya enggak banyak rusaknya daripada manfaatnya. Wasani, dan yang kedua itu aniyatun, niat. Harus dimulai dengan niat yang baik, fi mabda'ihi, di dalam memulai beramal harus diniati, disusun dulu niatnya yang bagus. Contoh, kita ketika ngaji niat untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri, terus supaya mengetahui tentang tata caranya, ilmunya pemasolat ya sholat. Ketika masuk masjid berdoa, Allah maftahli abwaaba rahmati. Ketika mau duduk membaca yaitu tasbih 3 kali sebagai gantinya sholat tahiyatul masjid. Ketika duduk niat iktikaf di dalam masjid, kan gitu caranya. Harus ada niat-niat tertentu. Li'anal amala, karena sesungguhnya amal itu layasluhu, tidak patut atau tidak akan bagus, ila bin niati, kecuali dengan niat yang bagus, kecuali dengan niat. Kama, seperti keterangan qala yang sudah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inamal a'malu, sesungguhnya amal itu bin niati, wajib memerlukan niat. Wa innamal likulli imri'in, dan sesungguhnya tiap-tiap seseorang itu manawa, sesuai dengan niatnya. Itu niatnya apa? Nah gitu ya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, ya nanti ikhlas karena Allah. Kalau niatnya pamer, ya nanti pamer atau riya dan lain sebagainya. Fasaumu, maka adapun puasa, wassolatu, dan sholat, wal haju, dan haji, wazzakatu, dan zakat, wasairu taati, dan lain-lain ibadah taat kepada Allah, itulah yasluhu, tidak akan patut atau baik atau bagus, illa bin niyati, kecuali dengan
niat. Fala buddha, maka hukumnya wajib apa min niatin dari minan niati dari niat, tapi mabda'ihi di dalam awal daripada perbuatan atau amal tersebut. Liasluha, supaya bagus atau baik apa al amalu amal. Yang kedua harus niat yang baik. Yang pertama diilmui atau cari tata caranya beramal. Motong karet juga begitu Pak Kadus. Pak Kadus suruh orang motong karena nggak tahu ilmunya motong. Kebetulan mungkin orang baru ya kan, dari Jawa, mungkin Jawa atau dari mana lah kan. Pak bisa motong, wah kecil, nah, kan. Oke, nanti saya tunjukkan kebun saya. Nah, ditunjukin sama Pak Kadus, 3 hektar masih elok-elok, bagus-bagus. Oh, akhirnya apa? Ketika 3-4 hari ditengokin, loh, batang karet aku mana? Nah, dicarilah anak buahnya tadi. Loh, kamu bagaimana? Batang karetku kok kamu tebangi? Lah Pak, katanya disuruh motong. Nah, motong tuh kalau di Jawa ya ditebangi. Nah, kan gitu. Akhirnya kena marah, apa kena denda, apa kena dapat duit. Nah, itulah amal kalau tidak diilmu. Ilmu yang kedua harus niat yang baik. Wasalisu. Dan adapun yang ketiga itu as-sabru, sabar. Fi wastihi, di tengah-tengah amal. Yakni maksudnya yasbiru, sabar siapa orang yang beramal fiha, di dalam amalnya, hatta yu'diha, sehingga mengerjakan siapa orang tersebut kepada amalnya, alas sukuni, atas ketenangan, wa tumakninati, dan juga tumaknina, supaya tenang, menjaga kesabaran ketika kalau sholat ya sabar, ketika beramal apapun ya sabar, sehingga menikmati amalnya, bahagia ketika beramal. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau takdir aku sholat, kau beri anugerah aku bisa sholat, yang saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kiai bukan, ustadz bukan, apa-apa bukan, kok kau takdir kasih fadl bisa sholat, yang tidak semua orang engkau takdir bisa sholat. Itu berarti anugerah yang luar biasa, sehingga kita bisa sholat, bisa ngaji, bisa berbuat baik, mensyukuri dan menikmati, karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senang betul ketika sholat, dinikmati betul ketika sholat, sabar ketika mengerjakan ibadah. Artinya dia menjadi tenang dan anteng hatinya. Warobiu, dan yang keempat itu al-ikhlasu, memerlukan ikhlas, ingga firogihi, ketika setelah selesai daripada mengerjakan amal. Li'anal amala, karena sesungguhnya amal itu layak balu, tidak akan diterima, layuk balu, tidak akan diterima apa amal bighairi ikhlasin, dengan tanpa ikhlas. Harus sadar, kalau aku nanti nggak ikhlas, sayang, nanti nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faida amilta, maka ketika beramal siapa engkau bil ikhlasi, dengan ikhlas, ya taqabbal, maka akan menerima siapa Allah Ta'ala mingka darimu. Wa taqabbal, dan juga menerima apa qulubul ibadi, hatinya para hamba-hamba, ilaika, kepadamu. Tuh. Jadi ketika kita beramal membutuhkan 4 hal. Yang pertama mempelajari caranya, yang kedua niat, yang ketiga tumakninah atau sabar dalam beramal, yang terakhir ikhlas. Waruya, dan diriwayatkan an Haram bin Khayyan, dari Haram bin Khayyan, anahu, sesungguhnya Haram itu qala, sudah berkata siapa Haram, ma'akbala, tidak akan menghadap siapa abdun hamba, biqalbihi, dengan hatinya, ilallah ta'ala, kepada Allah Ta'ala, ila akbala, kecuali menghadap juga siapa Allah Ta'ala, biqulubi ahlil imani, dengan hatinya orang-orang yang ahli iman, ilaihi, kepada man. Jadi andaikan kita, hati kita condong kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka Allah juga bergantung kepada kita. Itu seperti itu. Kata yarzukuhu,
sehingga memberi rizki siapa Allahu kepada man mawaddatahum, kepada saling mencintai, warohimahum, dan saling menyayangi. Ada gini, orang kok mulai hatinya condong kepada Allah, maka Allah juga akan meletakkan kepada orang-orang yang baik. Orang kok mulai ingin baik gitu maksudnya, maka Allah juga akan meletakkan kepada hatinya orang-orang yang baik atau orang yang soleh untuk condong kepada orang itu, dicocokkan gitu loh, itu maksudnya. Kalau orang ingin mulai kebaikan atau orang mulai ingin menghadap, ingin soleh kepada Allah, maka Allah akan meletakkan hatinya orang-orang yang sudah soleh-soleh itu supaya mendekat, supaya saling mencintai, maksudnya saling kasih sayang, bekerja sama gitu, seperti itu. Nah, itu seperti itu ya. Nanti dipertemukan. Kalau kita berusaha menjadi orang-orang yang soleh, maka Allah akan pertemukan kita juga dengan orang-orang yang soleh. Nah, rumusnya begitu. As-solihina lis-solihin gitu. Oh, kalau hati kita mulai soleh, mulai baik, ya kita nanti dikumpulkan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh. Warawah dan meriwayatkan sapa Suhail bin Soleh an abihi, dari bapaknya Suhail bin Soleh, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi, dari baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahu, sesungguhnya baginda Nabi itu qala, sudah bersabda. Siapa baginda Nabi? Anallah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ida ahabba, ketika mencintai siapa Allah abdan kepada hamba, qala, maka berkata siapa Allah li Jibril, kepada malaikat Jibril, ini ahabba fulanan, aku mencintai si fulan. Nah, ini begini. Ketika Allah itu mencintai seseorang, ini umpama nih, Bang Edi mulai baik, mulai tobat, ya kan, mulai mengerjakan kewajiban, mulai dicintai oleh Allah, maka Allah bilang kepada malaikat Jibril, Jibril, ya Allah, aku mencintai Bang Edi. Nah, maka karena Allah berkata seperti itu, fa'akhabahu, maka mencintai siapa Allahu kepada fulan, fayaqulu, maka berkata siapa Jibril, malaikat Jibril, li ahli samai, kepada ahli langit, anna rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu itu yuhibbu fulanan, mencintai si fulan, fa'akhabbuhu, maka mencintailah kalian semahu kepada fulan, fayuhibbuhu, maka mencintaihu kepada fulan, siapa ahli sama, yang ahli sama, fayudau, maka lalu diletakkan lahu bagi fulan apa al-qabulu, diterima, fil ardi, di bumi ini, wa idza abghadu, dan ketika benci siapa Allah abdan kepada hamba, fa mislu dalika, maka sepadannya itu. Nah, maksudnya gini, ini andaikan Allah tuh kok mulai cinta kepada seseorang, maka Allah akan umumkan di langit. Ketika Allah mulai cinta kepada seseorang, maka Allah mulai akan mengumumkan di langit. Allah panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, itu aku cinta Pak Daryoto, mau kan? Iya ya Allah, iya, maka kamu harus mencintainya. Oke ya Allah, siap. Nah, lalu umumkan Jibril kepada ahli langit supaya mencintai Pak Daryoto, itu contohnya begitu. Maka ketika diumumkan begitu di langit, mulai terkenal Pak Dar itu di langit. Siapa? Pak Dar. Oh, yang diumumkan Allah kemarin. Nah, itu begitu. Mulai terkenal di langit. Maka di bumi juga akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala keterkenal, maksudnya bisa diterima oleh makhluk-makhluk yang lain. Itu seperti itu cara apanya ya, prosesnya. Walal mu'alif rahimahullah. Wa ruwiya an Syaqiq bin Ibrahim, diriwayatkan oleh Syaqiq bin Ibrahim, wallahu a'lam bishawab, alhamdulillahirabbil alamin.